Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Eka Pratiwi dengan NIM 200201036. Saya berasal dari Prodi Keperawatan Fakultas MIPA dan Kesehatan. Di video ini saya akan menjelaskan resum dari mata kuliah Al-Islam dari bab 1 sampai bab 13. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester UAS dari mata kuliah Al-Islam 2. Langsung saja saya bahas pada bab pertama, yaitu mengenai hakikat ibadah. Konsep ibadah di dalam Islam itu sangat berbeda dengan konsep dan amalan-amalan agama atau kepercayaan lainnya. Ibadah itu bukan perbuatan untuk mengasingkan diri, menolak, dan meninggalkan kehidupan dunia. Ibadah juga tidak menyiksa diri kita, serta tidak melalui perantara. Ibadah dalam Islam itu merupakan puncak dari perasaan tunduk dan patuh kita kepada Allah. Islam telah meletakkan ibadah di tempat yang paling istimewa sekali. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia yaitu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Segala larangan yang ada di dalam Islam itu pasti berdampak buruk bagi kehidupan kita. Maksudnya, ketika kita melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Islam, itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Sebaliknya, apabila kita meninggalkan larangan-larangan tersebut, maka insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Ibadah itu mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Ibadah itu terbagi menjadi dua, ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah atau khusus itu yaitu apa yang telah diciptakan Allah atau ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Maksudnya bahwa rincian kualifikasi dan cara-cara pelaksanaannya ditentukan oleh dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun Al-Sunnah. Contoh dari ibadah mahdah ini seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum. Ibadah ghairu mahdah ini adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik itu lahir maupun batin. Maksudnya untuk memberikan kerangka pemikiran bahwa segenap kehidupan atau aktivitas manusia yang sejalan dengan perintah Allah itu adalah termasuk ke dalam ibadah. Fungsi dari ibadah yang pertama adalah mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dan yang ketiga, melatih diri untuk lebih disiplin lagi. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah. Antara lain, yang pertama, kita dapat terhindar dari perbuatan syirik. Yang kedua, memiliki ketakwaan. Ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Yang keempat, berjiwa sosial. Yang kelima, tidak kikir. Yang keenam, merasakan adanya keberadaan Allah. Yang ketujuh, terkabulnya doa-doa kita. Yang kedelapan, memiliki kejujuran. 9, berhati ikhlas. Dan yang terakhir yaitu banyak saudara. Pembahasan pada bab 2 yaitu mengenai sholat. Sholat itu merupakan rukun atau azas dasar yang menjadi syariat dalam agama Islam. Secara substansi, tujuan dari ibadah sholat itu untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Sholat yang berkualitas dalam Islam adalah sholat yang benar dalam mengikuti sunnah dan tumakninah serta khusyuk dalam pelaksanaannya. Mengapa Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat? Sesungguhnya kewajiban sholat itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rohim, yang Maha tahu akan segala sesuatu yang ada di bumi, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan
apapun yang dilarang olehnya itu benar-benar menunjukkan kasih sayangnya dan cintanya kepada setiap umatnya. Kewajiban sholat adalah salah satu cara Allah untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Maka dapat disimpulkan bahwa sholat pada hakikatnya adalah bentuk kasih sayang terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena begitu besar dan pentingnya sholat bagi umat manusia, maka Allah sendiri yang memberikan perintah tersebut langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut pada bab 3, yaitu mengenai puasa. Sesungguhnya puasa yang disyariatkan itu bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun hakikatnya adalah puasa yang meliputi 2 dimensi sekaligus, lahir maupun batin. Mengapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa? Nah, yang pertama, puasa itu termasuk ke dalam rukun Islam. Tidak sempurna Islam seseorang jika tidak menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua, puasa termasuk perintah Allah. Allah telah memerintahkan umat muslim untuk berpuasa Ramadan. Itu terdapat pada Quran surah Muhammad ayat 33. Yang ketiga, tolak ukur keimanan. Nah, keimanan seseorang muslim itu diukur dari keikhlasannya dalam berpuasa. Yang keempat, bulan penuh ampunan. Yang kelima, pada bulan tersebut dibukakannya pintu surga. Yang keenam, jika melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tersebut, akan dijauhkan darinya api neraka. Yang ketujuh, pada bulan tersebut merupakan bulan yang penuh berkah. Kedelapan, bulan tersebut termasuk bulan yang bersejarah. Yang kesembilan, adanya malam Lailatul Qadar. Kesepuluh, pahalanya pada bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 11, membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Ke-12, pada bulan tersebut kita akan dilatih untuk lebih sabar lagi dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Makna spiritual dari puasa ini yang pertama yaitu kita akan menjadi makin lebih bertakwa kepada Allah. Yang kedua, itu memperkuat hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, kita akan belajar untuk lebih menahan hawa nafsu. Yang keempat, itu untuk melatih kesabaran kita. Dan yang terakhir, itu untuk membangun karakter dan perilaku yang lebih baik lagi. Pada bab 4, itu membahas mengenai haji. Pada bab 4 itu membahas mengenai haji. Secara etimologi, kata haji itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tujuan. Sedangkan menurut syariat atau istilah, haji itu adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan dengan syariat Rasulullah. Meskipun Allah mewajibkan semua umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, akan tetapi ia mengecualikan untuk sebagian manusia yang memang tidak mampu untuk melakukannya. Hal ini berarti Allah memaafkan dan sangat memaklumi kondisi mereka. Di antara hikmah dari ibadah haji yaitu yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan jannah, menyambut seruan Nabi Ibrahim, menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin, saling mengenal dan saling menasihati, mempelajari agama Allah, menyebarkan ilmu, memperbanyak ketaatan, menunaikan nazar, menolong dan berbuat baik kepada orang miskin, memperbanyak zikir kepada Allah, berdoa kepadanya, menunaikan manasik dengan sebaik-baiknya, dan menyembelih hewan kurban. Haji adalah samudra yang tak bertepi. Maksudnya, haji syarat dengan makna spiritual yang mendalam di balik ritual simboliknya. Yang pertama, seperti tawaf, yaitu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam. Nah,
Tawaf ini adalah simbol bahwa alam itu tidak berhenti bergerak. Yang kedua yaitu sa'i, yaitu berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Yang ketiga yaitu melontar jumrah, sebuah ibadah yang didasarkan kepada perilaku Nabi Ibrahim yang melempar setan ketika ia ingin menunaikan perintah Allah. Nah, setan ini adalah simbol menggagalkan manusia untuk mentaati Allah, dan itu harus dilawan dan dikeluarkan dari diri manusia. Keempat yaitu wukuf di Padang Arafah. Di dalam Islam, di daerah inilah dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa yang kemudian melakukan taubat kepada Allah. Padang Arafah itu dikenal sebagai miniatur Padang Mahsyar. Jutaan jamaah haji dan seluruh dunia berkumpul di tempat tersebut. Nah, maksudnya di sini tak ada beda antara pejabat dan rakyat, antara yang kaya dan miskin, dan tidak ada sekat-sekat negara bangsa. Yang ada hanya manusia sebagai makhluk Allah. Lanjut pada pembahasan pada bab 5, yaitu mengenai ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda. Contohnya seperti haji, umroh, zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarat, kurban, akikah, al-hadyu, dam, dan lain-lain. Ibadah maliyah itu terbagi berapa bentuk. Yang pertama, ibadah yang dicampur dengan maliyahnya. Contohnya seperti haji dan umroh. Kedua bentuk ibadah ini itu memerlukan pengorbanan biaya yang sangat besar. Yang kedua yaitu ibadah maliyah yang berupa pengorbanan harta saja seperti zakat, infak, dan sedekah. Hikmah dalam menjalankan ibadah maliyah ini yaitu yang pertama bagi orang kaya sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pembersih harta. Yang kedua yaitu bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit hati lainnya. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat itu memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada fakir miskin, sehingga terjalinlah keterpaduan antara orang kaya dan orang miskin. Yang kelima, mengikis segala kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Harta yang dititipkan oleh Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Lanjut pada bab 6 yaitu pembahasan mengenai akhlak. Akhlak dapat diartikan sebagai sikap yang melahirkan perbuatan, perilaku, tingkah laku. Mungkin itu baik ataupun mungkin itu buruk. Sumber akhlak dalam Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran merupakan sumber utama bagi akhlak. Yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis itu merupakan sumber dari ajaran syariat. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Hadis adalah sumber kedua bagi akhlak. Dengan dalil Al-Quran terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 7. Tujuan seseorang untuk berakhlak mulia yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam senantiasa mengajarkan persatuan yang saling menyayangi, tolong-menolong, dan mewariskan cinta kebaikan dengan sesama dari hal-hal yang berhubungan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, anak-anak, istri-istri, saudara-saudara, tetangga, seluruh umat Islam, bahkan selain orang Islam. Islam senantiasa mengajak orang Islam untuk mengisi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia
dan hidup dengan akhlak-akhlak tersebut. Bab 7 yaitu mengenai macam-macam akhlak. Para ulama menjelaskan bahwa berakhlak baik itu kepada Sang Khalik berputar pada 3 perkara. Yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah. Maksudnya, seseorang itu tidak boleh ragu dan bimbang dalam membenarkan berita yang datang dari Allah. Yang kedua, menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Tidaklah pantas bagi seorang muslim itu menolak hukum Allah. Apabila seseorang menolak hukum Allah, maka apa yang dia lakukan adalah bentuk akhlak buruk kepada Allah. Yang ketiga, menerima takdir dengan sabar dan ridho. Selanjutnya yaitu akhlak kepada Rasulullah. Mentaati Nabi juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan jika seseorang berpaling, maka tidak ada satupun yang dirugikan kecuali dirinya sendiri. Dan ketaatan kepada Rasul juga termasuk salah satu adab kita sebagai umatnya kepada Rasulullah. Iman adalah syarat diterimanya amal soleh dan kebermanfaatan amal soleh bagi kita di akhirat kelak. Orang yang musyrik, bagaimanapun amalan baiknya di dunia, tidak akan membuat dia mendapat ampunan di hari kiamat. Dan juga amalan itu tidak menambah berat amalan baiknya di hari kiamat. Hanya akan mendapatkan balasan di dunia, namun tidak ada di akhirat. Selanjutnya, akhlak individu. Yang pertama, berakhlak terhadap jasmani, yaitu senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makan dan minumnya, menjaga kesehatan, berbusana yang islami. Yang kedua, berakhlak terhadap jiwa, yaitu mendidik jiwa untuk bersyukur, bersabar, dan istighfar, bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar, mendidik jiwa untuk bermuraqabah, mendidik jiwa untuk bermuhasabah, dan mendidik jiwa untuk mujahadah. Yang ketiga yaitu berakhlak terhadap akal. Selanjutnya yaitu akhlak sosial atau kemasyarakatan. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi gangguan tetangga. Tiga, menjaga dan memelihara tetangga. Yang keempat, tidak mengganggu tetangga. Selanjutnya yaitu akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu penanaman pohon dan penghijauan. Yang kedua, menghidupkan lahan mati. Tiga, tidak mencemari air. Keempat, menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya yaitu akhlak dalam berbangsa dan bernegara, yaitu akhlak para pejabat dan akhlak warga negara. Pada bab 8 yaitu membahas mengenai membangun keluarga sakinah. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan. Maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena nikah merupakan garizah insaniyah atau naluri kemanusiaan. Islam itu menganjurkan kita untuk menikah. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan itu sangat besar sekali. Sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Islam itu tidak menyukai orang yang membujang. Rasulullah memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Tujuan pernikahan di dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk membentengi akhlak yang mulia, dan untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Selanjutnya, pembahasan pada bab 9, yaitu akhlak dalam keluarga. Keluarga dikatakan seimbang apabila keluarga tersebut memiliki keharmonisan hubungan antara ayah, ibu, serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Lingkungan keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan pada anak, sebab disinilah anak pertama kali menerima
menerima sejumlah nilai pendidikan. Salah satu pendidikan yang wajib ditanamkan kepada anak yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama pada anak itu mutlak dijadikan sumber pertama dan sandaran utama untuk mengartikulasikan nilai-nilai moral agama yang dijabarkan dalam kehidupan kesehariannya. Agama yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil itu akan membawa dampak besar di masa kedewasaannya. Karena nilai-nilai agama yang diberikan mencerminkan disiplin diri yang bernuansa agamis. Akhlak suami istri. Sebagai seorang kepala rumah tangga atau kepala keluarga, suami itu dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sikap kasar. Adapun kewajiban bagi pihak istri atau akhlak seorang istri kepada suami itu tidak akan membebani suaminya dengan hal-hal yang tidak sanggup ia kerjakan dan tidak menuntut sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Istri yang soleh itu adalah istri yang berbakti kepada suaminya, mendahulukan hak suami sebelum hak dirinya dan kerabat-kerabatnya. Istri itu sebagai guru pertama bagi anak-anaknya, hendaknya mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, memperdengarkan kata-kata yang baik, mendoakan mereka dengan doa yang baik pula. Adab seorang istri yang terakhir yaitu dia tidak akan keluar dari rumahnya tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari suaminya. Akhlak anak terhadap orang tua. Perkara berbakti kepada orang tua itu merupakan perkara yang mulia lagi agung, dan sudah sepantasnya bagi kita semua anak itu senantiasa berpegang teguh kepada agama untuk mengetahui serta memahami apa saja hak-hak orang tua yang seharusnya kita patuhi atau kita penuhi. Pembahasan selanjutnya yaitu pada bab 10 mengenai akhlak sosial. Manusia dalam kehidupan sosialnya itu menggunakan akal budi sebagai suatu sistem nilai yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Hidup berbudaya tersebut meliputi filsafat, aktivitas dan artefak yang meliputi segala aspek kehidupan manusia itu sendiri, seperti pandangan hidup, politik, teknologi, komunikasi, ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, dan lain-lain. Pada diri manusia sejak dilahirkan juga sudah memiliki hasrat naluri yang kuat untuk berhubungan atau hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Secara garis besar, pandangan tentang manusia dalam kehidupan sosial yang dapat dijadikan sebagai dasar yaitu penciptaan manusia atau bahkan semua makhluk ciptaannya secara berpasangan, memberikan makna adanya saling ketergantungan, hidup bersama, saling berinteraksi, dan saling berintelerasi. Nilai-nilai dalam pelaksanaan sholat berjamaah, puasa, zakat, dan haji juga memberikan pelajaran bahwa manusia secara kodrati dituntut untuk empati terhadap sesama manusia. Selanjutnya pembahasan pada bab 11 yaitu mengenai muamalah. Muamalah yaitu suatu aturan atau hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Itu pengertian muamalah dalam arti luas. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah yang ditaati, yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah. Agama semua nabi-nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk bagi manusia, agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya,
dan hubungan manusia dengan sesama. Agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam, dan Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah dan agama yang sempurna. Dalam kehidupan di dunia ini, menuju kehidupan di akhirat nanti, pada hakikatnya Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjukkan, dibuktikan, dan membuahkan rahmat bagi semesta alam sebagai sebuah manhaj kehidupan atau sistem kehidupan apabila sungguh-sungguh secara nyata diamalkan oleh para pemeluknya. Ruang lingkup muamalah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-muamalah al-adabiyah, yang kedua, al-muamalah al-madiyah. Ruang lingkup yang bersifat adabiyah yaitu ijab dan kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peradaan harta dan hidup bermasyarakat. Sedangkan ruang lingkup dari al-madiyah yaitu jual beli, gadai, jaminan, tanggungan, jatuh bangkrut, pemindahan utang, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garap tanah, sewa menyewa tanah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembahasan pada bab 12, yaitu mengenai Islam dalam persoalan hidup dan bekerja. Di dalam diri manusia itu terdapat nafs. Nafs diciptakan Allah untuk menampung serta mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan keburukan. Meskipun nafs berpotensi positif dan negatif, namun pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Di dalam diri manusia juga terdapat qalb. Itu merupakan wadah, dalam artian yaitu alat. Selain itu, di dalam diri manusia juga terdapat kata fuad. Dalam surah Al-Mu'min dijelaskan bahwa dengan ditiupkannya ruh, maka menjadilah makhluk ini khalq akar atau makhluk yang unik, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Selain itu, manusia juga memiliki akal yang dapat diartikan sebagai tali pengikat dan penghalang. Orang muslim yang berhasil dalam hidupnya adalah orang yang memiliki kemampuan meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak produktif dan digantinya dengan amalan yang bermanfaat. Menurut Islam, bekerja adalah sebagian dari ibadah. Maka dalam pelaksanaannya itu perlu diikat dengan akhlak atau etika. Dapat disimpulkan bahwa seorang muslim yang mendapat kasih sayang dari Allah adalah orang yang jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, dan menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Akhlak dalam bekerja. Akhlak seorang muslim dalam bekerja akan menemukan kemudahan serta selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. Lanjut pada bab terakhir yaitu bab 13 mengenai Islam dalam masalah harta. Harta dan jabatan adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita dan akan diminta Allah pertanggungjawabannya di akhirat nanti, baik terhadap cara mendapatkannya dan cara kita menggunakannya.
Bentuk harta yang akan dipertanggungjawabkan yaitu: 1. Harta yang didapat dengan cara yang halal dan dikeluarkan untuk yang halal. Yang kedua, harta yang didapatkan dengan cara yang halal tetapi keluar untuk keperluan yang haram. Yang ketiga, harta yang didapatkan secara haram dikeluarkan untuk keperluan yang halal. Yang keempat, harta yang didapatkan dengan cara yang haram dikeluarkan untuk yang haram. Kewajiban untuk mencari harta. Mencari rezeki itu merupakan tuntutan kehidupan yang tak mungkin seseorang menghindarinya. Selain sebagai tuntutan, kehidupan juga merupakan tuntutan agama. Dalam rangka mentaati perintah Allah untuk memberikan kecukupan dan ma'isyah kepada dirinya dan keluarga atau siapa saja yang ada di bawah tanggung jawabnya. Harta dan jabatan sebagai amanah. Hakikatnya, harta dan jabatan adalah amanah dan karunia dari Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan didapat bukan semata-mata kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah, dan bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi buat kemaslahatan orang lain. Maka dari itu, harta dan jabatan itu harus dijaga dan digunakan serta dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Karena suatu saat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Apabila harta dan jabatan tidak dapat dipelihara dengan baik, maka ia akan menjadi fitnah dan bencana. Harta dan jabatan hendaklah digunakan serta daya gunakan di jalan Allah, yaitu dengan sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab, dan sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan amanah, sebab di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.